Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau Zoom meeting malam ini. Harusnya memang dilakukan di kampus pada saat perkuliahan, tapi karena kondisi kita sedang pandemi, maka terpaksa saya lakukan dengan Zoom meeting seperti ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan kuliah kita di semester genap, ya. Untuk tutorial penjurnalan sudah saya taruh di linknya di grup. Teman-teman bisa cek nanti di sana, karena ternyata ada mahasiswa semester ini yang masih kebingungan cara menjurnal. Udah semester 4 kan sekarang ya, berarti udah 3 kali menjurnal. Itu masih ada yang kebingungan tuh, bagaimana cara menjurnal. Akhirnya saya buatkan linknya untuk tutorialnya. Kalau semester 1, semester 2 yang bertanya mungkin masih wajar, karena mereka baru kemarin masuk, belum pernah tatap muka dan segala macam, harus menjurnal, mungkin tidak paham tentang penjurnalan mata kuliah kita. Oke. Untuk penjurnalan mata kuliah saat ini kan status teman-teman tuh udah dinonaktifkan ya, jadi jangan bingung. Banyak yang nge-WA saya, Pak, kenapa status saya penonaktif gitu. Yang pasti pergantian dari semester genap, semester ganjil ke genap atau genap ke ganjil itu secara otomatis begitu perkuliahan selesai atau masa studi selesai, sistem akan membuat nonaktif semua mahasiswa yang ada di dalam sistem, ya. Lalu kapan saya aktifkan? Nanti saya aktifkan setelah proses kita Zoom ini, setelah pemaparan dan segala macam akan mulai proses saya aktifkan. Kecuali teman-teman yang bidik misi, itu sudah aktif dia, ya. Teman-teman yang bidik misi sudah aktif, cuma yang lain tunggu, mungkin nanti di hari Jumat atau Sabtu atau bahkan mungkin Senin baru nanti mulai saya aktifkan, ya. Nah, umumnya biasanya untuk bisa mengaktifkan status itu harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Jadi kan harusnya bayar kuliah dulu, tunjukkan bukti lunasnya, baru saya buka. Nanti di semester ini saya buka dulu, jadi teman-teman bisa jurnal, ya. Jadi teman-teman bisa jurnal. Saya ke pembayaran dulu. Yang harus teman-teman ingat, ya, banyak yang WA saya bertanya, Pak, boleh nggak saya bayar setengah? Pak, boleh nggak saya bayarnya nanti di bulan Maret? Pak, boleh nggak saya pernah jelaskan juga rasanya bahwa kebijakan keuangan itu letaknya bukan di prodi, ya. Kami di prodi tidak membijaki atau tidak punya kebijakan atau tidak punya wewenang untuk masalah keuangan. Seluruhnya masalah keuangan itu letaknya di rektorat. Jadi di BAU teman-teman bisa konsultasi ke bendahara atau ke pembantu rektor 2, Pak Wakidi. Jadi kalau ada yang trouble, karena di pengumuman yang sudah diterbitkan kampus, batas terakhir pembayaran uang kuliah adalah bulan Februari akhir, kalau tidak salah. Benar ya? Februari akhir. Nah, kalau teman-teman bermasalah dengan itu atau ada trouble dengan itu, konsultasi dengan Pak Wakidi atau di bagian keuangan. Jangan bertanyanya ke kami gitu loh. Kalau bertanya ke saya nggak punya jawaban. Makanya terkadang ada mahasiswa yang WA begitu saya nggak balas. Kenapa? Kan udah dijelasin, keuangan itu ranahnya bukan di prodi, keuangan itu ranahnya di rektorat, baik di bagian keuangan ataupun dengan pembantu rektor 2. Nah, itu masalah pembayaran. Jadi udah paham ya. Jadi jangan lagi bertanya masalah pembayaran, Pak, boleh nggak saya bayar nanti pas ini, Pak, boleh nggak saya bayar setengah dulu, Pak, boleh nggak ini, Kak, boleh nggak itu, ya. Saya hanya tahu bahwa ketika teman-teman membawa bukti pembayaran ke saya, harusnya saya buka untuk merubah status dari dari nonaktif menjadi aktif. Tapi nanti untuk semester ini akan saya buka linknya supaya teman-teman bisa jurnal. Nanti yang tidak bisa hanya mencetak KRS. Cetak KRS harus tunjukkan bukti lunas, ya. Untuk cetak KRS harus tunjukkan bukti lunas. Nah, terkait dengan masalah penjurnalan, linknya sudah saya kasih di grup. Jadi nanti cek ke sana. Menjurnal, jangan sampai salah menjurnal. Banyak kasus di semester ganjil kemarin, tiba-tiba udah hari begini baru nge-WA saya, Pak,
saya lupa jurnal. Ada tuh anak semester 3 kemarin yang kelupaan menjurnal. Padahal sudah diingatkan masalah menjurnal, batasnya dari kapan sampai kapan. Terus kapan harus cetak KRS. Masalah cetak KRS lebih banyak lagi tuh. Lebih banyak yang melapor bahwa lupa mencetak. Padahal di awal-awal kuliah tuh selalu saya ingatkan, hampir mungkin seminggu sekali diingatkan. Bahkan terakhir saya ingatkan di 29 November. Yang belum jurnal, yang belum cetak, cepet gitu. Ya. Jadi nanti tidak ada lagi, Pak saya belum jurnal, Pak saya belum cetak. Paham ya? Nah, terkait dengan masalah KRS-an, sangkut pautnya nanti dengan masalah pengarsipan. Pengarsipan itu tidak hanya nanti masalah KHS, KRS, tapi juga dengan masalah-masalah berkas kuliah kalian yang lain. Ya, saya pernah sarankan kalian untuk membuat sistem pengarsipan di mana berkas asli di-copy lalu disimpan dalam satu map. Ya, dulu kan ditaruhnya di kampus, tapi karena kondisi pandemi kemarin udah dibawa pulang, tidak balik-balik lagi ke kampus berkasnya. Nah, sekarang saya sarankan untuk pemberkasan berkas asli kalian buat gandanya, di copy, disimpan. Lakukan pemisahan antara berkas asli dan berkas copy. Kenapa? Karena kalau dijadikan satu, begitu hilang semua. Di semester ini juga banyak sekali yang melapor, Pak, saya kehilangan KHS, KRS, bukan cuma 1-2 mahasiswa, gitu. Dan biasanya memang mahasiswa di semester 7-8 itu yang melakukan banyak kesalahan. Kenapa? Karena semasa kuliah tidak pernah diperhatikan berkas-berkasnya. Begitu mau proposal di semester 7, baru dia ngeh, KHS-nya hilang dari semester 1 sampai semester 6. KRS-nya hilang dari semester 1 sampai semester 6. Slip pembayaran entah kemana. Sertifikat PPL hilang. Itu banyak tuh kasusnya kayak gitu. Jadi mumpung teman-teman masih di semester awal, arsipnya digandakan. Arsipnya tuh apa saja? Ingat-ingat, slip pembayaran kalian semester ganjil, semester genap, pembayaran hair registrasi kah, kalau memang dia terpisah dari kalian bayar SPP, sertifikat PKKMB. Jangan-jangan nih ada yang belum ambil sertifikat PKKMB. Ya. Terus KHS semester 1 sampai dengan semester 2 yang sudah kalian dapat, nanti semester 3 mungkin Senin akan kita cetak. Terus KRS dari semester 1 sampai dengan semester 4 nanti. Semuanya di-copy. Dipisahkan arsipnya. Lalu kasus yang baru adalah ada yang lapor, Pak, berkas saya kebanjiran gitu. Jadi nggak ada lagi tuh berkasnya. Saran saya, kan ini semua sudah pakai Android ya, sudah canggih nih handphone-handphonenya. Buatlah arsip digital. Bagaimana caranya? Itu berkas semua difoto atau di-scan. Difoto atau di-scan. Mulai dari KHS, KRS, bukti pembayaran, sertifikat, dipoto atau di-scan, simpan. Apakah mau disimpan di handphone? Tapi biasanya kalau disimpan di handphone nanti kasus baru yang muncul adalah, Pak, handphone saya rusak. Pak, handphone saya hilang. Pak, handphone saya dijual. Sehingga berkasnya tidak bisa diselamatkan. Nah, saran saya, mulai sekarang siapkan satu akun Google Drive. Kalau teman-teman punya Gmail, pasti punya Google Drive tuh. Jadi semua berkas mulai sekarang simpan di Google Drive. Ya, simpan di Google Drive. Jadi nanti tidak ada lagi kasus kehilangan dan segala macam, ya. Nanti saya sarankan di prodi, kalau memang kebanyakan mahasiswa yang teledor itu sebentar hilang, nanti kalau dia minta berkas baru suruh denda aja. Dulu kita pernah terapkan waktu kita masih di gedung lama di bawah, saking seringnya mahasiswa itu teledor dengan berkas-berkasnya, akhirnya didenda. Hilang KHS denda 50.000, hilang KRS denda 50.000. Akhirnya mahasiswa nggak pernah lagi kehilangan berkas. Ya, nggak pernah lagi kehilangan berkas. Nah, jadi paham ya, semua berkas kalian tolong dibuat arsipnya. Arsipnya itu ada yang manual, arsip asli difotokopi, dipisahkan antara yang asli dengan yang copy supaya ketika hilang masih ada arsip. Terus yang kedua, lakukan arsip digital. Caranya adalah dengan di-scan atau difoto, simpan di handphone dan simpan di Google Drive. Sehingga ketika kalian kehilangan berkas, kalian masih punya tempat untuk menyimpan atau untuk mencari berkas. Kecuali nanti sudah dengan tahapan sampai ke Google Drive juga kalian
tetap kehilangan berkas, mau tidak mau kita bongkar semua yang ada di prodi. Ya. Nah, terkait dengan masalah penjurnalan, saya selalu ingatkan bahwa kalau sistem sudah terkunci, jangankan kalian, saya saja tidak bisa masuk ke dalam sistem karena sistem itu sudah diatur. Kapan mulai KRS-an, tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kapan mulai cetak KRS, tanggal berapa sampai tanggal berapa? Maka ketika nanti sistem terkunci, tidak ada yang bisa menolong lagi. Gitu. Udah terkunci ya sudah, nggak bisa. Saya pun tidak bisa masuk ke dalam sistemnya. Ya, oke. Masalah penjurnalan, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Nah, okay. Paham, Pak. Saya lanjut. Sekarang masalah nilai. Nilai sudah saya share ke grup kalian dalam bentuk PDF. Ya, tolong dicek waktu kalian pendek. Kalau ada komplain atau ada sanggahan tentang nilai, waktu kalian hanya sampai dengan hari Sabtu, tanggal 23. Karena di tanggal 24 KHS itu mau dicetak. Kalau sudah tercetak, maka nilai kalian itu hanya akan bisa diperbaiki ketika semester berikutnya. Jadi kalau sekarang kesalahan terjadi di semester 3, maka itu baru bisa diperbaiki nanti di semester 7. Ya, baru bisa diperbaiki di semester 7. Kalau dia kesalahan di semester genap, paling cepat bisa diperbaiki di semester 6. Itu pun hanya satu mata kuliah yang bisa diperbaiki. Ya, jadi tolong diperhatikan nilai yang sudah saya share. Kalau ada yang merasa, Pak, saya kuliahnya rajin, Jum ikut terus tugas ngerjakan, kok nilai saya rendah, misalnya gitu. Nilai rendah itu nilai berapa sih? Nilai rendah itu adalah nilai E dan D dan E. Nilai D dan E itu nilai tidak lulus. Ya, nilai tidak lulus itu berarti harus mengulang. Harus mengulang. Jadi dicek, kalau nilainya tidak lulus, hati-hati itu. Itu satu. Lalu dicek di nilai yang sudah saya share itu, nilai mata kuliah mana yang kalian merasa kok nilai saya rendah sih gitu. Padahal saya rajin misalnya. Nanti kita cek apakah terjadi kesalahan antara apa yang saya share, karena kan saya hanya merubah dari Excel ke PDF. Barangkali ketika menginputnya, Ibu Tri tertelingsut gitu, artinya ada yang teledor, misalnya harusnya nilainya berapa, terketik berapa, harusnya nilai apa, masuknya kemana, misalnya gitu, ya. Nanti teman-teman punya kesempatan mulai besok untuk ke kampus untuk ngecek manualnya. Jadi kalau merasa nilainya rendah, kita cek manualnya, gitu. Karena ada juga mahasiswa yang bilang, Pak, saya dari ibunya dapat nilai kok, gitu. Begitu kita cek di berkas yang ada di kampus, memang dosennya tidak memberikan nilai itu ke kampus, gitu. Ya, makanya perlu cross check. Jangan sampai kalian dirugikan. Nanti sudah KHS terbit, baru kalian ini, Pak, kata dosen saya, lo terlambat sudah. Kalau sudah terlambat itu rugi di kalian. Iya, kalau bisa diperbaiki di semester 7 atau kalau ganjil di 7 misalnya bisa diperbaiki. Kalau tidak, kan repot lagi kaliannya gitu. Apalagi kalian ini adalah kurikulum pertama. Kurikulum kalian ini itu berbeda dengan kurikulum mahasiswa yang sebelumnya. Ya, jadi kalian tuh kurikulum 2000 kalian nih kurikulum 2020 ya. Bukan, kurikulum 2019. Nah, kurikulum kalian itu berbeda dengan kurikulum yang mahasiswa semester 1 sekarang. Berarti ketika nanti kalian perbaikan, iya kalau mata kuliah itu disajikan. Kalau tidak, itu akan jadi repot buat kalian sendiri. Oke, jadi nanti dicek nilainya, dilihat adakah yang menurut kalian kok nilai saya rendah ya gitu. Kalau memang dirasa rendah atau dirasa kurang, teman-teman bisa cek besok ke prodi. Besok itu hari Kamis saya mungkin tidak ada, tapi nanti ada Ibu Tri. Ya, ada Ibu Tri. Nanti bisa cek dengan Ibu Tri, lihat nilainya. Nilainya sudah sesuaikah dengan yang saya share di grup atau tidak? Kalau tidak sesuai, cepat lakukan perbaikan, langsung cepat informasi. Kalau memang nanti ternyata letak kesalahannya itu ada di dosen, maksudnya itu ada di dosen yang salah menilai, atau dosennya merasa sudah memberikan ke prodi tapi ternyata dicek di prodi belum, itulah cepat kita perbaiki. Ya, jadi jangan sampai teman-teman nanti dirugikan dengan masalah nilai. Oke, masalah nilai ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak, paham. Yang lain?
Paham, Pak. Nah, oke. Nilai jangan lihat di siakat. Ya, saya selalu bilang kalau nilai jangan lihat di siakat. Saat ini siakat kita masih hanya untuk atau hanya berfungsi untuk penjurnalan KRS. Kenapa? Karena sistem yang lain belum pernah kita uji coba. Treble-nya itu ada di mana? Kalau beberapa kasus yang ada kan nilai itu ternyata tidak semuanya terekam dengan baik. Ada teman-teman yang kehilangan nilai kalau di siakat itu. Misalnya nilai mata kuliah apa, dia tidak muncul di siakat. Ya, jadi jangan melihat nilai di siakat. Gitu. Nah, terus untuk nilai, tolong diperhatikan. Teman-teman yang IPK-nya di bawah 3,00 harusnya hati-hati gitu ya. IPK standarnya harus kalian punya itu adalah 3,00. Jadi kalau semester ini nilainya sudah turun, berarti semester kemarin nilainya turun, semester ini harus ditingkatkan. Jangan sampai nanti makin menurun. Kalau makin menurun, teman-teman nanti kesulitan mendongkraknya di akhir kuliah. Gitu, mendongkrak naiknya tuh kesulitan, ya. Jadi perhatikan nilainya, jangan sampai nanti di akhir kuliah nilainya IPK-nya di bawah 3,00 karena akan kesulitan untuk mendongkrak naik. Mendongkrak 1 poin saja itu susah, apalagi mendongkrak sekian banyak mata kuliah. Nah, harus diperhatikan juga nilai-nilai yang kalau ada yang tidak lulus, ya. Misalnya, di semester 1 sudah ada yang nggak lulus nih. Di semester 2 sudah, semester 3 ada lagi nggak yang nggak lulus yang ganjil, karena nanti itu berpengaruh pada saat perbaikan. Yang harus hati-hati adalah di semester genap, jangan sampai banyak. Kenapa? Karena perbaikan di semester genap itu letaknya kan di semester 6. Di semester 6 itu cuma ada 1 mata kuliah, slot yang kosong, karena biasanya di semester 6 itu kalian disajikan 21 SKS, berarti masih bisa mengambil 1 mata kuliah yang 3 SKS atau yang 2 SKS, jadi totalnya nanti antara 23 dan 24. Kalau lebih dari 1 mata kuliah, berarti teman-teman harus perbaikan di semester 8. Perbaikan di semester 8 adalah resikonya skripsi kalian. Karena bisa saja ternyata kalian tidak bisa skripsi karena nilai yang terganjal. Ya, jadi harus hati-hati mulai sekarang. Oke, dari pemaparan saya, ada hal yang mau ditanyakan? Jadi siakat diaktifkan mulai hari apa, Pak? Saya usahakan antara Jumat dan Sabtu saya sudah bisa aktifkan semua mahasiswa. Saya usahakan, tapi selambat-lambatnya hari Senin seluruhnya sudah bisa aktif. Ya, teman-teman yang bidik misi tolong dicek, yang bidik misi ataupun yang KIP kuliah tolong dicek. Harusnya kalian sudah aktif. Apakah memang sudah aktif atau belum? Ya, nanti silahkan dicek. Oke, yang lain? Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ketua tingkat ada pergantian atau tidak? Untuk semester ini? Dalam rencana, Pak. Oke, kalau memang ada pergantian cepat ya, dikompromikan di satu kelas supaya nanti ketika semester baru berjalan, kelas kalian sudah siap dengan ketua tingkat yang baru, ya, karena kita masih online di semester ini. Mungkin kalian nanti di semester 5 kita baru tatap muka, mungkin kalau pandeminya tidak panjang. Oke, ada lagi? Tidak ada, Pak. Isi Pak, yang KIP itu maksudnya apa Pak ya? Itu yang tadi Pak. KIP kuliah. Iya betul. Oke, KIP kuliah itu beasiswa untuk kuliah. Tapi yang apa? Saya tidak tahu apakah itu berlaku untuk mahasiswa semester seperti kalian semester 3, semester 4, semester 6, semester 8 itu berlaku atau tidak. Tapi kalau biasanya itu prosesnya memang dari awal awal anak-anak lulus dari SMA masuk ke kuliah, mereka udah proses itu namanya KIP kuliah. Gitu. KIP kuliah itu adalah perubahan dari bidik misi. Jadi dulunya namanya bidik misi, kalau di semester 1 sekarang itu namanya KIP kuliah. Jadi tidak ada lagi bidik misi sekarang. Itu beasiswa sebenarnya. Bagaimana caranya? Rasanya dulu pernah di-share di grup. Rasanya ya pernah di-share di grup tentang masalah, ya kan, tentang KIP kuliah itu. Nah, ya, tapi memang ya waktu itu, cuman memang KIP kuliah itu hanya untuk mereka yang memiliki kartu KIP. Jadi tidak bisa semua, maksudnya itu kalau kayak bidik misi kan pilihan ya. Ketika kalian mengajukan diri lalu diseleksi dan lolos seleksi bisa dapat beasiswa. Tapi kalau KIP kuliah itu dia adalah anak SMA yang lulus biasanya memang sudah punya kartu KIP dan lanjut ke perguruan tinggi.
namanya KIP kuliah. Iya. Kalau nanti ada informasi lagi terkait masalah KIP kuliah, pasti akan saya kasih tahu kan di grup ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya rasa cukup penjelasan saya ya untuk persiapan kita di semester ini. Nanti teman-teman boleh cek mungkin dari hari Senin, kalau sudah aktif akunnya, segera lakukan penjurnalan. Kapan bisa cetak KRS? Kalau teman-teman sudah menyelesaikan pembayaran. Batas pembayaran kapan? Berdasarkan pengumuman dari kampus itu adalah akhir Februari. Jadi jangan sampai terlewat. Yang harus diingat adalah sistem itu mengunci secara otomatis kapan waktunya penjurnalan, kapan waktunya cetak KRS. Terlewat dari waktu yang ditentukan, maka sistem akan terkunci. Kalau sudah terkunci, saya tidak bisa nolongin. Ya. Terus mulai sekarang arsip-arsip kalian dirapikan. Jangan sampai nanti kalian bermasalah di akhir studi. Kehilangan KHS, kehilangan KRS, dan lain-lain. Caranya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan. Buat arsip kopi. Pisahkan antara yang asli dan yang kopi. Buat arsip digital. Di foto atau di scan, simpan di handphone atau simpan di Google Drive. Ya. Dan yang terakhir masalah nilai. Nilainya diperhatikan. Jangan sampai nanti kalian bermasalah di masa-masa studi akhir. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah. Ya. Kapan ya mulai aktif kuliah? Aktif kuliah awal Februari. Sudah mulai aktif itu. Per tanggal berapa, Pak? Nah, per tanggal berapa di pengumuman tidak dicantumkan ya. Saya tidak baca secara detail pengumuman itu, saya hanya melihat sekilas, tapi yang saya tahu adalah di Februari. Kalau mengikuti tanggal mungkin di tanggal 3 kayaknya. Tanggal 3 itu hari Senin kalau tidak salah. Ya, Pak, hari Senin. Kalau hari Senin tanggal 1, Pak. Hari Senin tanggal 1. Nah, pokoknya ya, hari Sabtu sudah. Pokoknya itu di tanggal awal rasanya itu kita udah mulai perkuliahan. Makanya di tanggal 25 nanti saya buka, jadi teman-teman bisa jurnal. Cepat lakukan kalau memang mau ada pergantian ketua tingkat, supaya nanti komunikasi saya dengan ketua tingkat untuk mengurus masalah absensi dan lain-lainnya tidak terkendala. Ya, oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.